Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pada video kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aji Pangestu. Saya dari kelas 1A semester 2 Prodi Gizi Universitas Alma-Ata angkatan 2021. Baiklah, perkenalan sudah selesai. Kita langsung saja ke video presentasinya. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada video kali ini, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apa itu tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya resiko terhadap penyakit seperti stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan pada ginjal. Angka pemeriksaan tekanan darah yang lebih tinggi diperoleh pada saat jantung berkontraksi, yaitu sistolik, dan angka yang lebih rendah diperoleh pada saat jantung berelaksi, yaitu diastolik. Dikatakan tekanan darah tinggi jika pada saat duduk tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, atau tekanan diastolik mencapai 90 mmHg atau lebih. Bayi dan anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada orang dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, di mana akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Nah, apa saja gejala yang disebabkan oleh darah tinggi, tekanan darah tinggi atau hipertensi? Ya, bisa dilihat seperti sakit kepala, sakit kuduk, sulit tidur, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, perasaan gelisah, dan pandangan kabur. Etiologinya, hipertensi esensial yaitu hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi sekunder yang disebabkan oleh penyakit lain. Hipertensi primer seperti genetik, obesitas, hilangnya elastisitas jaringan, dan arteriosklerosis, dan kebiasaan hidup. Hipertensi sekunder bisa seperti ginjal, vaskular, kelainan endokrin, sistem syaraf, dan obat-obatan. Penyebab terjadinya hipertensi ya seperti faktor usia, diet, stres, faktor keturunan, merokok, kegemukan, kurangnya aktivitas fisik dan berolahraga, mengonsumsi minuman keras, kelainan ginjal, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara pengendalian tekanan darah? Meningkatkan tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi melalui beberapa cara, yaitu jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya. Arteri besar kehilangan kelenturan dan menjadi kaku sehingga mereka tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Dengan cara yang sama, tekanan darah juga meningkat pada saat terjadi vasokonstriksi, yaitu jika arteri kecil dalam kurung arteriola tutup kurung untuk sementara waktu mengkerut karena perangsangan syaraf atau hormon di dalam darah. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hal ini terjadi jika terdapat kelainan fungsi ginjal sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam dan air dari dalam tubuh. Nah, dikategorikan tekanan darah sistolik dan diastolik, yaitu kategori optimal. Memiliki sistoliknya 120 mmHg dan diastoliknya 80 mmHg. Dikategorikan normal, yaitu memiliki sistolik 120 sampai 129 mmHg dan diastoliknya 80 sampai 84 mmHg. High normal, memiliki sistoliknya 130 sampai 139 mmHg dan diastolik 85 sampai 89 mmHg. Dikatakan hipertensi yaitu seperti melebihi tekanan optimal, normal, dan high normal seperti grade 1 yaitu ringan 140 sampai 159 mmHg dan diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Grade 2 yaitu sedang
memiliki sistolik 160 sampai 179 mmHg dan diastoliknya 100 sampai 109 mmHg. Grade 3 yaitu berat, memiliki sistolik 180 sampai 209 mmHg dan diastoliknya 100 sampai 119 mmHg. Grade 4 itu sangat berat, memiliki sistolik 210 mmHg dan diastoliknya 120 mmHg. Nah, bagaimana cara mencegah hipertensi? Yaitu seperti mengonsumsi garam, melakukan aktivitas fisik yang teratur, tidak merokok, diet dengan gizi yang seimbang, mempertahankan berat badan ideal, dan menghindari minum minuman yang beralkohol. Nah, apa yang harus dilakukan jika mengalami tekanan darah tinggi? Minum obat anti darah tinggi sesuai nasihat dokter. Turunkan kelebihan berat badan, makan makanan yang rendah garam maksimal 1 sendok teh. Hentikan konsumsi kopi, merokok, dan minum minuman keras. Istirahat yang cukup, hindari makan makanan olahan seperti daging sapi, daging kerbau, dan daging kambing yang memiliki tinggi lemak. Mengatur pola makan yang seimbang dan jangan lupa untuk berolahraga. Akibat, jika kita menjangkit penyakit darah tinggi, ini akibat dari tekanan darah tinggi bisa menimbulkan penyakit-penyakit lain seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Nah, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Maafkan jika ada kesalahan dalam mempresentasikan atau dalam membuat video ini. Pada kalian semua saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.